Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di Matematika kelas 7 bersama Bu Murti. Hari ini kita akan belajar mengenai bab 3 yaitu garis dan sudut di bagian yang pertama. Khususnya kita akan belajar mengenai garis. Nah, untuk pengertian garis, itu adalah kurva lurus yang tidak berpangkal dan tidak berujung. Artinya dapat diperpanjang pada kedua arahnya. Sedangkan untuk sinar garis adalah kurva lurus yang berpangkal tetapi tidak berujung. Artinya hanya dapat diperpanjang ke satu arah saja. Sedangkan ruas garis adalah kurva lurus yang mempunyai pangkal dan ujung. Jadi tidak bisa diperpanjang ke arah manapun. Untuk simbolisnya atau gambarnya, itu untuk garis, simbolnya seperti ini untuk garis AB. Jadi panahnya ada di kedua sisinya, artinya ini bisa diperpanjang ke arah kanan maupun arah kiri. Nah, untuk tandanya atau simbolnya, ini garis AB diberi panahnya ada dua seperti ini ya. Kemudian untuk sinar garis panahnya hanya ada satu, kemudian di pangkalnya itu tidak ada panahnya. Artinya ini hanya bisa diperpanjang ke satu arah saja untuk sinar garis ya. Kemudian untuk ruas garis ini tidak memiliki tanda panah, artinya panjangnya itu hanya tertentu saja dan tidak bisa diperpanjang lagi. Untuk simbolnya seperti ini ya. Semoga bisa dipahami perbedaan dari ketiganya, yaitu garis, sinar garis, dan ruas garis. Sedangkan kedudukan dua garis, yang pertama ada yang namanya dua garis yang sejajar. Dua garis sejajar simbolnya seperti ini. Kemudian dua garis dikatakan sejajar jika kedua garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan kedua garis tersebut tidak berpotongan serta jarak dua garis selalu tetap. Jadi tidak akan pernah berpotongan dan jaraknya tetap. Nah, contohnya untuk gambarnya seperti ini. Jadi ketika diperpanjang sepanjang apapun tidak akan pernah berpotongan. Kemudian yang kedua, kedudukan dua garis yang berimpit, di mana dua garis dikatakan saling berimpit apabila garis tersebut terletak pada satu garis lurus, sehingga hanya terlihat sebagai satu garis lurus saja. Jadi memang menyatu garisnya. Nah, untuk gambarnya seperti ini, garisnya menjadi satu antara garis CD dan garis AB, menyatu menjadi kelihatannya seperti satu garis. Nah, kemudian kedudukan yang lain, yang ketiga adalah dua garis yang berpotongan. Dua garis berpotongan jika terletak pada satu bidang dan memiliki satu titik persekutuan yang disebut titik potong. Nah, untuk contoh gambarnya seperti ini. Misalnya ada garis A dengan garis B memiliki titik potong di P, maka namanya ini berpotongan. Titik potongnya hanya ada satu ya. Kalau berhimpit kan titik potongnya ada banyak sekali atau tak hingga. Kemudian dua garis yang bersilangan, dikatakan dua garis yang bersilangan jika tidak terletak pada satu bidang datar dan tidak akan berpotongan jika diperpanjang. Untuk contohnya, pada balok A, B, C, D, E, F, G, H ini, ketika misalnya kita buat garis E, G, dan DB, maka ketika diperpanjang, mereka tidak akan pernah berpotongan. Dan garis EG dan BD ini juga tidak terletak pada satu bidang datar. Jadi EG terletak di bidang EFGH, sedangkan BD terletak di bidang ABCD. Semoga bisa dipahami untuk pengertian 4 kedudukan tersebut, baik
berpotongan, bersilangan, berhimpit maupun sejajar ya. Nah, kemudian sekarang akan kita bahas cara membagi garis. Untuk langkahnya seperti ini. Bisa dibaca sekilas ya. Tapi nanti untuk lebih jelasnya akan kita praktekkan menggunakan garis yang Bu Guru contohkan di berikut ini ya. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan cara membagi ruas garis AB menjadi 5 bagian yang sama panjang. Ini sudah tersedia garis AB-nya. Untuk langkahnya yang pertama yaitu kita buat dulu garis yang tidak berhimpit dengan AB melalui salah satu titik ujungnya, bisa melalui titik A ataupun titik B. Dalam hal ini kita contohkan kita membuat garis yang tidak berhimpit dengan garis AB melalui titik A ya. Ini garis merah ini melalui titik A dan tidak berhimpit. Kemudian langkah yang berikutnya kita buat busur dengan pusat titik A menggunakan jangka, kita buat busur sehingga memotong garis merah ini di sebuah titik, kita namai titiknya adalah titik P. Nah, kemudian dengan cara yang sama melalui titik pusatnya adalah P, kita buat busur lagi dengan jari-jari yang sama sehingga memotong garis merah di titik Q. Selanjutnya dengan pusat Q juga dibuat busur, ketemu titik R, dengan pusat R ketemu titik S, dengan pusat S ketemu titik M. Nah, ini sudah terbentuk 1, 2, 3, 4, 5 ruas ya. Kalau sudah terbentuk 5 ruas berarti cukup karena kita akan membagi menjadi 5 bagian. Maka langkah yang berikutnya adalah kita hubungkan titik M ini dengan titik B yang ada di garis AB. Nah, kita hubungkan pakai penggaris. Nah, ini ya. Sudah terbentuk garis MB-nya. Kemudian untuk membagi garis AB, maka langkahnya kita buat garis yang sejajar dengan AB dengan bantuan sepasang penggaris segitiga tadi ini ya. Caranya kita tempelkan dua penggaris segitiga ini, yang sebelah kiri sebagai patokan, yang ini untuk menggaris, dan ini harus menempel supaya terbentuk garis yang sejajar. Nah, kita hubungkan. Nah, ini sudah terbentuk garis yang sejajar dengan MB. Dengan cara yang sama, ditempel lagi. Nah, ketemu garis RE juga sejajar, dan seterusnya ada garis QD, kemudian PC. Nah, dengan cara demikian maka garis AB ini sudah terbentuk atau terbagi menjadi 5 bagian yang sama panjang. Di antaranya ini ada ruas garis AC, CD, DE, EF, FB. Nah, ada 5 bagian yang sama panjang. Ada 5 ruas garis yang sama panjang. Semoga bisa dimengerti ya. Kemudian untuk contoh lain, misalnya ada perintah, bagilah ruas garis AB menjadi 2 bagian dengan perbandingan 3:2. Maka untuk menyelesaikannya, jumlah perbandingannya adalah 3 tambah 2 sama dengan 5. Ini dari sini ya, 3 tambah 2 sama dengan 5. Maka garis yang AB itu nanti kita bagi menjadi 5 bagian. Nah, untuk caranya seperti tadi yang di contoh yang pertama. Lalu karena diminta perbandingannya itu 3:2, maka kita tentukan satu titik pada garis AB di mana perbandingannya untuk AP banding PB adalah 3:2 sesuai dengan yang diminta. Nah, kita coba praktikkan saja ya, tapi dengan cara yang lebih sederhana. Nah, ini garis AB-nya yang akan kita bagi menjadi 5 bagian, dan nanti akan kita tentukan perbandingannya 3:2-nya itu posisi P-nya itu ada di mana ya. Caranya kita bagi dulu dengan jumlah perbandingannya yaitu 5. Caranya sama, kita tarik garis, kemudian kita buat 5 busur,
dengan jari-jari yang sama. Nah, kemudian yang terakhir itu dari D ke P itu dihubungkan. Nah, karena perbandingannya kan 3:2, maka kita hitung yang sebelah sini 3, yang sini 2. Untuk 3-nya di C ya. Berarti kita hubungkan C ke garis AB, tapi yang sejajar dengan BD kita hubungkan. Nah, sini ketemu titik P-nya ada di sini. Jadi otomatis ini ketemu perbandingan AP banding PB adalah 3:2. Atau kita bikin kesimpulan, garis AB sudah terbagi menjadi 2 bagian dengan perbandingan AP banding PB adalah 3:2. Caranya dengan melihat yang sebelah sini, garis yang merah itu sudah dibagi menjadi 3:2 dan ini ditarik garis yang sejajar. Nah, untuk yang selanjutnya, silakan kalian nanti mencoba melatih diri dengan mengerjakan tugas 3.1 ini. Jika ada kesulitan, bisa ditanyakan ke Bu Guru. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.